sahabat Bangga Kencana, khususnya sahabat-sahabat kita dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kita ketemu lagi dalam acara Ngopi Besti, ngobrol penuh inspirasi, bercakap stunting, dan program Bangga Kencana dari hati. Baik, di siang hari ini kita sudah kehadiran tamu ya, teman-teman semua. Di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Tin Herawati SPS MSI, asesor dari perwakilan BKKBN Pusat. Kemudian ada Mbak Mulyati Panjaitan, juga satu tim ya Mbak ya. Oke. Baik, di sini kita akan bincang-bincang asik ya, sahabat-sahabat kita dari Bangga Kencana. Terkait untuk judul hari ini adalah tentang kelayakan lembaga diklat dalam penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional. Baik, sebelum kita bincang-bincang asik ini Mbak ya, Ibu, Iya. mohon izin dulu Bu, supaya sahabat-sahabat kita dari seluruh Provinsi Sumatera Utara nih paham nih, apa sih Bu pengertian dari akreditasi itu? Bisa dari Mbak Muli dulu? Baik, terima kasih Ibu. Akreditasi itu apa? Ini untuk apa? Penilaian ya, bukan berarti ini penilaiannya mencari apa untuk kejelekan apa dari pelatihan itu ya. Tapi kita mau melihat untuk kesesuaiannya, apakah pada sesuai dengan SOP-nya, jalurnya seperti itu Bu. Jadi perlu adanya akreditasi gitu. Oke, Ya, berarti artinya kegiatan penilaian kelayakan program Bangga Kencana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. tentukan. Seperti Ya. itu Bu ya. Baik, apa saja sih Bu unsur-unsur yang harus dilengkapi dalam penilaian tersebut? Saya bisa mohon Ibu dari IPB, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi di dalam aplikasi itu tentunya banyak unsur ya, karena memang aplikasi itu untuk kualitas iklan yang sangat bagus ya. Pada saat kita bicara tentang aplikasi diklat, pasti ada beberapa unsur ya. Yang pertama tentang teknis penyelenggaraan. Nah, gimana teknis penyelenggaraannya itu ya? Pada saat mulai persiapan, mulai Baik, menyiapkan segala macamnya ya, kemudian menginfokan kepada pihak-pihak yang akan dilatih, kemudian juga proses penyelenggaraan. Jadi pada saat teknis persiapan sudah selesai, maka teknis penyelenggaraan itu seperti apa, mulai di dalamnya siapa yang akan mengajarnya begitu ya, kualifikasinya seperti apa, kemudian juga kurikulumnya itu seperti apa. Ya, baik, itu sangat penting ya, iya, kualitas kurikulum. Kemudian juga tentang ini apa pembiayaannya seperti apa, oke, jadi sarana prasarana seperti apa. Kemudian juga mungkin sistem monitoringnya juga itu seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan ya. Itu sudah ada standarnya, BKKBN sudah menetapkan ya. Ya. Sehingga setiap diklat itu harus memenuhi beberapa standar yang sudah ditentukan. Mungkin itu. oke, baik. Terima kasih Bu penjelasannya. Semoga nanti sahabat-sahabat kita lebih memahami untuk hal-hal itu. Baik, Mbak Muli, kita lanjut untuk Balai Diklat Provinsi Sumatera Utara sendiri. Mungkin saya pahami gitu kan sekarang ini memang dalam proses penilaian. Nah, menurut Mbak Muli itu apa-apa saja sih yang perlu kita perbaiki Oh, untuk kedepannya? iya. Baik, tadi seperti yang disampaikan tadi Butin ya terkait Ya, untuk apa unsur-unsur yang di dalam akreditasi itu kan ada 6 unsur ya Bu ya, ada dari perencanaan, ada dari penyelenggaraannya, apa evaluasinya juga dan juga baik. tentunya dari sarprasnya sarana prasarana ya. Nah, untuk saya lihat tadi daripada yang di Sumatera Utara dari Latbangnya ini dari yang pertama untuk SDM-nya Bu ya, SDM-nya saya perhatikan di sini ketika kami tadi ngobrol-ngobrol sharing ya, sesi sharing dengan orang Latbang ya, eh, ada rotasi SDM-nya gitu. Jadi Iya, untuk SDM ini ada berapa orang langsung dirotasi ke Pokja lain gitu. iya. Jadi seolah-olah ini Pokja yang ini jadi seperti mulai dari baru dari nol karena orang-orang lamanya sudah diambil kecuali cuma Widya suaranya gitu ya. Itu tadi informasi dari apa dari tim Latbangnya. Jadi harusnya jangan langsung diambil semuanya. Ini apa untuk 7 orangnya harusnya bertahap gitu. Jadi supaya jangan seolah-olah ini blood bank tanpa ada orang juga bisa jalan sendiri, bisa bisa apa produktif gitu.
Tapi harus diperhatikan juga dari mungkin untuk apanya, segi SDM. SDM-nya. Itu yang pertama untuk SDM-nya ya perlu diperhatikan ya. Untuk ininya, sekali lagi kami di sini bukan melihat kejelekan atau apa ya, Bu, ya. Kami hanya memberikan masukan, ya, dari SDM-nya itu. Terus yang selain itu juga, selain SDM-nya, dari segi apa, dokumentasi ya, dokumentasi. Mungkin di beberapa provinsi juga sama, Bu, ya, untuk kendalanya ini. Ada beberapa provinsi juga yang sudah ini juga dari segi dokumentasi untuk digitalisasinya. Saya lihat seperti itu untuk apa? Jadi pas waktu ada momen-momen seperti ini, eee, gerebek-gerubuk gitu karena file-filenya di mana, dicari lagi kembali seperti itu ya. Kalau dari awal dokumentasinya sudah bagus, dibikin dalam satu apa, kayak kami di Pusdiklat nih ya, untuk semua data-data itu kami bikin di Google Drive. Jadi untuk tiap tahunnya itu kami menyewa untuk 2 tera ya untuk apa, penyimpanan filenya. Jadi di situ kami semua file-filekan. Jadi ada kegiatan masukkan semuanya di situ. Ada Zoom kegiatan kami masukkan di situ. Ada semua pokoknya materi ada SKP pegawai, tinggal kami ambil apa yang mau dibutuhkan dari situ. Ada provinsi yang mau minta ini, udah tinggal cari dari file itu, dari file yang ada di situ. Itu untuk apa? Dokumentasi ya, supaya jangan terulang kembali seperti itu. Jadi perlu ada diadop lah yang baik-baiknya gitu. Kami memberikan masukannya. Dan dari segi fasilitasnya ya untuk apa? Sarprasnya ya Bu ya. Tadi saya lihat-lihat juga kayak di ruang latbangnya, di ruang diklatnya tadi, ya saya cek ininya kayak infokus ya, infokusnya itu sebenarnya sudah ada cantolan untuk tetap di situ untuk dipasang ya. Tapi saya lihat ini kenapa kayak dicopot-copot gitu, sepertinya ini enggak konsisten di situ posisinya, mungkin diambil ke sana kemari gitu. Jadi terus juga kayak untuk mic-nya gitu apa segala macam, untuk ininya penting jangan dimiliki dari bidang lain, harusnya sudah ada yang apa kepemilikan daripada latbangnya supaya menunjang untuk proses pembelajarannya supaya berjalan dengan lancar. Dan juga tadi saya lihat juga di ruangan itu AC-nya nggak ada Bu. Jadi kan kalau suasananya kurang nyaman nanti kan peserta juga mengganggu juga, terganggu juga, panasan apa gitu. Seperti itu sih Bu untuk apa secara besarannya, garis besarannya gitu. Baik, terima kasih Bu Muli. Iya. Saya tertarik ini Bu ya, untuk yang terkait SDM tadi gitu. Apakah maksud saya unsur-unsur seperti adminnya atau ada orang-orang tertentu yang wajib stay di Latbang itu? Bisa Ibu jelaskan? Iya, baik. Untuk apa, tenaga pengelolanya di bidang Latbang itu kan ada pengelolanya yaitu dari penyelenggaranya dan juga dari widya suara ya, unsur widya suara ya. Dari penyelenggaranya itu untuk pengelolanya itu dan juga bagian penyelenggara, kalau dulu kan masih ada apa, eselon-eselon ya Bu, koordinator ataupun ini untuk pengelolanya dan di bagian manajemen dan juga programnya. Nah, di bagian situ harusnya, yang apa, yang mengetahui terkait kediklatan lah rohnya itu untuk kediklatan udah paham seperti itu dan juga selain daripada widya suaranya Bu ya kalau dari untuk widya suaranya saya perhatikan udah mumpuni karena sudah ada 5 orang ya ada tambahan dari Jambi dari istilahnya pengganti dari Pak Ana kemarin Pak Yudi ya yang berpensiun ya. Kalau dari segi fasilitatornya udah aman kami kira. Jadi untuk dari fasilitatornya dan tadi kami juga sudah ngobrol-ngobrol sama alumninya untuk apa, dari fasilitator nggak ada hambatan, nggak ada kendala ya, dan penyampaian setiap materi juga pas waktu apa, pembelajaran berlangsung menarik dan juga nggak membosankan. Tadi kami gali juga untuk fasilitator, apa, untuk alumni dari titik fasilitator seperti itu. Nah, dan juga untuk di sumber dayanya itu selain dari penyelenggara juga harusnya ada juga di bagian apa, bagian administrasi untuk apa, sidika apa gitu untuk bagian IT-nya lah gitu. Jadi untuk yang menangani untuk pencatatan pelaporannya secara tersistem nanti secara apa? Secara digitalisasi di sidikanya ada pengelola sidika ya, harusnya ada. Nah, kemarin karena ada kendala katanya untuk apa? Ada rotasi itu jadi udah diam. Iya, jadi nggak ada lagi pengelola sidika di Latbang seperti itu informasinya. Harusnya ada ya Bu ya. Harusnya, iya. Kemudian
untuk seperti yang Ibu bilang tadi, untuk mengumpulkan data-data dan berkas-berkas Iya, selama 2 tahun belakangan, iya, seperti itu Bu ya? iya Iya, betul. jadi harus ada orang yang memang harus stay. Iya, Kalaupun beliau berpindah atau iya, dipindahkan, harus ada pengganti yang memang berkualifikasi, gitu betul, ya Bu ya? betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Muli. Baik, Sobat Bangga Kencana, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kita kepada Ibu Tin ya, Ibu Tin. Dalam peraturan yang pernah saya baca Bu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu ada nomor 9 tahun 2021 tentang akreditasi program pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana. Dijelaskan bahwa nilai akreditasi program dengan status terakreditasi ada dibagi dalam 3 kelompok. Bisa Ibu jelaskan Bu, apa-apa saja kira-kira itu? Ya, jadi satu aplikasi itu ya, ada yang satu sertifikasi A, B, dan C. Tentunya itu harus memenuhi nilai. Jadi kalau dapat C, maka nilainya antara 71 sampai 80. Kalau B, 81 sampai 90. Kalau A, 91 sampai 100. Nah, di dalam aturan itu disebutkan bahwa kapan masa berlakunya setiap penilaian itu. Oke. Jadi kalau A masa berlakunya itu sampai 5 tahun. Kalau B sampai 3 tahun, kalau C sampai 2 tahun. Nah, untuk sumut ini kan tahun 2021 dapat B ya Bu ya. Iya, Nah, sehingga sekarang tahun ketiga kita melakukan reakreditasi lagi. baik. Mudah-mudahan Ada kemungkinan nggak Bu dapat A? nanti lihat bagaimana dokumen-dokumennya. Baik. Iya, baik. Artinya kelengkapannya harus juga terpenuhi ya, Ibu ya. Oke. Apakah Ibu untuk penjamin mutu itu harus tetap ada ya, Bu ya, untuk akreditasi ini? Iya, penjamin mutu sangat penting ya Bu, karena penjamin mutu itu sangat peran dalam lihat kualitas dari pelaksanaan pelatihan. Baik terutama di dalam mutu pembelajarannya, mutu konten dari materinya, ya, mutu bagaimana staf dari Widya Iswara cara menyampaikannya. Jadi penjamin mutu itu sangat penting untuk proses pelatihan yang lebih baik. Baik. Kalau saya boleh tahu, Bu, mungkin sahabat-sahabat Bangga Kencana juga wajib tahu gitu, Bu ya. Unsur-unsur dari instansi mana, Bu, itu yang diperbolehkan menjadi penjamin mutu tadi? Ya, bisa saja dari eksternal BKKBN ya, dari akademisi bisa. Iya. Ya, tadi saya ketemu ya dengan tim penjamin mutunya baik itu Sumatera Utara, ada dari akademisi. Iya. Dua-duanya dari akademisi. Ini itu suatu hal yang sangat bagus ya. Pak penjamin itu bagaimana pelaksanaan diklat dari luar instansi BKKBN. Baik, terima kasih Ibu. Kita beralih kepada Mbak Muli nih, Mbak Muli. Saya tertarik sekali dengan apakah memang kita di Balai Diklat ini harus ada bermitra, baik itu mitra dari instansi ataupun profesional atau gimana Mbak? Mohon dijelaskan agar sahabat BKKBN semuanya paham. Iya, baik. Untuk apa? Untuk kemitraan perlu dijalin ya, Ibu ya. Selain tadi dari penjamin mutunya untuk mitra mereka ya. Seperti mungkin untuk di Sumatera Utara ini kan ada beberapa kampus ternama ya, untuk Iya. seperti ada USU, ada Unimed, ada Unismu, barangkali di sini ya. Iya. Barangkali ada beberapa untuk apa unsur eh, swasta untuk apanya untuk kampus ya. Jadi bermitra untuk apa? Mengembangkan dari segi muatan lokal juga perlu menggandeng. Tadi dari apa? Masukan tadi dari penjamin mutu juga tadi menyampaikan perlu ada kolaborasi antara apa? Antara mitra yang lain untuk demi mengembangkan untuk kebaikan daripada program Bangga Kencana itu sendiri. Contohnya untuk muatan-muatan lokalnya bisa mengadop ya tentunya atau kayak di apa di Medan tentu barangkali walaupun memang semua bahasa Indonesia itu sama ya untuk Iya. baik di kabupaten mau contohnya di Toba dengan sini untuk pemahamannya sama tapi ada kalanya muatan lokal itu contoh kata seperti bercampur gitu kan bercampur mungkin ada juga orang membahasakan bercampur itu seperti apa? Kalau konteksnya untuk apa kita keluarga berencana bercampur maksudnya hubungan suami istri ya. Nah, Mungkin kalau di tempat lain itu kayak sangat pantang disebutkan seperti itu ya. iya. Jadi
untuk muatan lokalnya supaya masuk untuk bahasanya seperti itu. Jadi perlu adanya kolaborasi juga dengan dengan mitra yang lain seperti Baik. itu. Harus ada kearifan lokal ya, Bu, Iya, ya, betul. disesuaikan dengan kondisi budaya masing-masing, Iya, benar. seperti itu, Bu, ya. Baik, saya tertarik, Bu, juga dengan hal bahwa di Balai Diklat ini harus ada, pengelolanya gitu, Bu, ya. Apakah ada kompetensi khusus, Bu, khusus untuk pengelolanya di luar dari Widya Iswara? Oke. Apakah perlu pelatihan ataukah perlu TOT? Iya, untuk pengelolanya tentu saja ya Bu ya, untuk peningkatan kompetensinya karena kita juga untuk di Pusdiklat sendiri eh, kita ikutin MOT ya, MOT kalau untuk manajemennya itu MOT, Iya, itu MOT namanya dan juga untuk penyelenggaranya TOC. Jadi di sini untuk pelatihan MOT dan TOC ini di situ dipelajari untuk meningkatkan seperti apa bagusnya untuk pengelolaan diklatnya, penyelenggaraan diklatnya, seperti itu. Jadi memang ada khusus. Makanya untuk salah satu faktor pendukungnya itu di dalam berkasnya para pengelola dan penyelenggara diklat ini harus melampirkan juga karena untuk menilai mendukungnya juga harus ada sertifikat MOT dan juga TOC gitu Bu. TOC, Iya. baik. Sahabat-sahabat BKKBN mungkin belum paham, Bu, TOC itu apa, Ibu? Training pelatihan bagi pengelola penyelenggara pelatihan itu untuk bahasa Indonesianya ya. Iya, TOC Berarti course, harus tetap training stay. of course gitu. Harus Itu. tetap tetap stay atau boleh, Bu, dari luar, Pokja lain atau gimana, Bu? Karena kan Ah, kita di sini keterkaitan dengan Pokja, betul, karena betul, semuanya kita bekerja berdasarkan Pokja. Jadi betul. ketika diklat ini kekurangan SDM, Bu, apakah kita boleh mengambil dari Pokja lain? Baik. Untuk sekarang kan sistem Pokja ya, ada Pokja Latbang, ada Pokja Kependudukan, ada Pokja KSPK, ada Pokja KBKR gitu ya Bu ya. Tapi sebaiknya kalau untuk kalau bisa, kalau sebaiknya ya di Pokja Latbang yang untuk pengelolanya itu di-TOC-kan apa gitu kan, dan juga yang untuk yang lain dari segi manajemennya di-MOT-kan gitu ya. Jadi, supaya memang harus di bidang Latbang ya, karena memang pengelolanya orang Latbang. Oke, Tapi karena dengan adanya sistem sekarang ini dengan Pokja-Pokja, jadi siapapun di Pokja mana, di Pokja KB juga bisa untuk membantu kegiatan di Latbang gitu, baik. bisa di Pokja Sangat Latbang, penting bisa. untuk pelaksanaan Iya benar, yang tahun penting ada. selanjutnya. Iya dan juga Sebetulnya untuk melengkapi segala kegiatan, gitu ya, Mbak, betul. ya? Baik, Iya. terima kasih, Mbak. Saya juga tertarik ini, untuk kemitraan tadi Ibu apa ya, Ibu Tin, bahwa kemitraan itu, harus ada universitas dan lain sebagainya. Apakah itu memang diperlukan, Ibu? Ya, pasti diperlukan ya Bu ya, karena untuk menilai atau apa nilai dari balai penyelenggara pelatihan itu harus ada pihak luar gitu ya Iya. sebagai penjamin itu Iya, melihat kualitas supaya lebih masih pandangan tentang tingkat ini dari sisi yang di pihak luar. Seperti misalnya tadi penjamin itu dari pihak luar ya, akademisi misalnya. itu sangat berperan aktif ya, Bu, ya, sangat penting sekali perannya, baik. Untuk meningkatkan akreditasi terutama, baik. Baik Ibu, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Muli nih. Saya pernah mendengar, Mbak, kalau misalnya ada akreditasi C, suatu balai diklat, itu kita tidak boleh melaksanakan pelatihan. Apakah itu benar, Mbak? Tolong dijelaskan untuk sahabat BKKBN semuanya. Baik, ya benar. Karena tadi untuk akreditasi C itu di situ nilainya kan antara 70 sampai 80 ya Bu Tin ya. Ya, sebenarnya bisa untuk menyelenggarakan, tapi untuk ininya dibantu dengan Pusdiklat seperti itu. Jadi Iya, untuk kewenangannya itu untuk pelatihan. Jadi harus bersurat ke Pusdiklat untuk dari segi penyelenggaranya dan juga untuk unsur fasilitatornya mungkin dari Pusdiklat yang menentukan seperti itu. baik. Iya, jadi kalau untuk akreditasi C seperti itu untuk pelatihan teknisnya. Baik, terima kasih Mbak Iya. Muli. Satu lagi Mbak Muli, mungkin pertanyaan terakhir. Bolehkah Diklat BKKBN ini melaksanakan pelatihan dari instansi lain yang bekerja sama dengan kita, misalnya gitu Mbak? Kita lihat dulu untuk pelatihannya jenisnya apa, pelatihan teknisnya seperti apa. Kalau untuk masalah pelatihan teknis kependudukan
harus bekerja sama dengan BKKBN tentunya ya. Baik. Kalau untuk pelatihan lain, kita sebenarnya tidak ada wewenang. Sementara contohnya untuk pelatihan kontrasepsi ya, kita Ya. juga karena itu di bagiannya Pogi dengan ini kan, Iya. dengan IDI, kita tetap menggandeng mereka. Tetap kita Kita bekerja sama ya. ya betul. Jadi kalaupun dibilang bolehkah untuk melaksanakan pelatihan, bisa dilihat dulu dari teknisnya seperti Iya. apa ini pelatihannya, seperti itu. Pelatihannya itu seperti apa, Iya, fungsinya untuk apa. iya. Hai para Besti, sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kalau belum, yuk buruan subscribe sekarang ya. Markilan, mari kita lanjut. Baik, Sobat Bangga Kencana, kita sudah kedatangan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di sini, Bapak Dr. Munawar Ibrahim, SKPMB. Baik Bapak, tadi kita sudah berbincang-bincang secara hangat Bapak terkait tentang kelayakan akreditasi diklat ini Pak. Kita sudah banyak bercerita, sudah banyak mengobrol tentang unsur-unsur apa yang terkait dengan kesuksesan akan di masa mendatang. Kemudian mitra apa saja, kemudian kami berharap Pak, ke depannya Bapak, apa yang Bapak inginkan, komitmen dari Bapak untuk tahun-tahun berikutnya, untuk kesuksesan di lapangan. Oke, saya pikir kita beranjak dari beberapa isu sentral dalam pengendalian kependudukan Indonesia, misalnya seperti bonus demografi, pengendalian penduduk dan sebagainya. Ini kan kita butuh mitra yang bisa mensejajarkan program-program kita menjaga ritme dan irama ini. Saya pikir Latbang punya peran sangat strategis untuk menampingi sebagai pengawal dan juga sebagai mitra. Sebagaimana pada lazim dalam organisasi modern, saya pikir juga pada akhirnya Latbang dapat berfungsi sebagai bagian dari mitigasi bencana itu sendiri. Saya pikir Latbang juga sangat berperan sebagai mitra seperti tadi yang akan memberi jalan keluar guna kita dapat melakukan tugas-tugas pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana di Sumatera Utara itu sendiri. Biasa Pak ya, semoga apa yang kita harapkan nanti di tahun-tahun berikutnya akan lebih sukses lagi. Terima kasih ya Ibu sudah hadir bersama kita, Bapak juga sudah hadir bersama kita. Mbak Muli juga sudah waktunya untuk berkunjung ke diklat kita. Baik Pak, untuk closing statement-nya Pak. Di samping melaksanakan kegiatan pelatihan di perwakilan BKKBN, juga berkolaborasi dengan universitas yang ada di Sumatera Utara, seperti USU misalnya, UNIMED, UMSU, dan UINSU, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Medan. Karena itu, ini eranya bukan lagi era kompetisi semata, tapi bagaimana ini menjadi era kolaborasi. Komitmen saya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara ke depan, Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara akan lebih baik lagi dengan semboyan belajar tanpa batas, kinerja tuntas. Luar biasa. Kita cukupkan dan kita harapkan ke depan akan menjadi lebih baik. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Kita sekarang mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat BKKBN ya Pak ya, sahabat-sahabat Bangga Kencana. Dengan ngopi besti, ngobrol penuh inspirasi. Baik Pak, kita awali. 1, 2, 3. Ngopi Besti, ngobrol penuh inspirasi.